Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Yang Kita bertemu lagi hari ini dalam mata pelajaran aplikasi pengolah angka. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Karina. Silakan Karina buka mic, lalu langsung berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai mata pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Amin. Oke, untuk ketua kelas, jangan lupa ya, screen di bagian partisipan, lalu kirimkan ke Pak Guru sebagai absen, dan jangan lupa juga isi di Google Spreadsheet untuk yang absen ya. Jangan sampai lupa itu untuk teman-teman yang hadir. Ingat ya, cuman yang hadir. Tidak boleh orang tidak hadir di Zoom meeting, lalu ketua kelas kasih hadir di Google Spreadsheet nanti. Nah, dalam masa pandemik seperti ini, kalian harus menjaga kesehatan kalian ya, terutama kesehatan tubuh kalian supaya tidak drop kesehatan kalian dan bisa menjaga kondisi tubuh pada saat menerima pelajaran. Lalu juga peserta didik itu banyak yang tidur-tidur terlalu malam. Diusahakan hidup sehat lah. Tidur itu paling lama itu jam 10 lah. Dan jangan lupa juga dengan 3M yang dari anjuran pemerintah, mencuci tangan. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Itu jangan sampai lupa. Selain itu, untuk peserta didik sekalian, sangat disarankan dalam proses pembelajaran daring ini kalian tidak mencharge HP pada saat kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena biasanya kalau HP itu di-charge, biasa kan panas. Nah, supaya tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, jangan sementara web meeting seperti ini pakai Zoom, lalu kalian juga mencharge HP. Jangan sampai panas, lalu HP tak kancing, kalian keluar dari Zoom meeting karena kepanasan itu handphone. Nah, kita sudah mempelajari beberapa materi minggu lalu. Yang sekarang itu kita review dulu materi yang minggu lalu. Kalau ada peserta didik yang siap mereview, silakan buka mic ya. Baru langsung review materi minggu lalu. Ayo silakan buka mic. Materi sebelumnya membahas materi rumus logika. Oke, dari Srivedia katanya materi sebelumnya membahas tentang materi logika. Ada lagi? Sebelumnya juga membahas tentang formula IF, N, dan R. Nah, iya benar sekali. Jadi dari Srividya dan juga Nadia tadi, berikan aplaus dulu untuk mereka berdua karena telah mereview materi yang sebelumnya. Nah, materi sebelumnya itu benar ya. Kita mempelajari tentang materi logika. Materi logika dengan formulanya menggunakan if, N, dan juga OR. Nah, tadi sebelum pelajaran berlangsung, Pak Guru sudah memberikan tes awal atau pretest untuk menguji kemampuan kalian pada materi hari ini. Nah, setelah Pak Guru lihat, ini Pak Guru tampilkan dulu ya. Ini kelihatan? Iya, Pak Guru. Nah, ini garis besarnya ya. Kira-kira ada 19 peserta didik yang melaksanakan tes awal tadi, dan yang mendapatkan nilai 0 itu cukup banyak, ada sekitar 7 orang. Mendapatkan nilai 20 itu 4 orang, dapat nilai 40 itu 1 orang, 64 orang, 83 orang. Jadi tidak mengapa nilai kalian di bawah karena itu adalah tes awal. Tes awal. Nah, mudah-mudahan dengan proses pembelajaran ini kalian bisa meningkatkan nilai kalian. Ingat ya, kita akan mempelajari tentang rumus statistik ya. Di dalamnya itu ada average, max, dan juga min. Nah, kompetensi dasar untuk materi hari ini itu menganalisis data dengan rumus statistik, lalu mengolah data dengan rumus statistik. Kita lanjut. Nah, indeks pencapaian kompetensinya itu yang pertama menganalisis rumus statistik, yang kedua membandingkan fungsi average, max, dan juga min, lalu ketiga membuat formula average, max, dan juga min, lalu mengembangkan format hasil olahan data dengan menggunakan formula average, max, dan juga min.
Nah, tujuannya, jadi pada saat kalian nanti menerima presentasi tentang materi dan juga membaca artikel internet, kalian bisa menganalisis rumus statistik dengan 3 formula. Yang pertama average, yang kedua max, dan juga min. Nah, setelah kalian menganalisis, kalian dapat membandingkan. Ingat ya, setelah menganalisis, kalian dapat membandingkan antara fungsi average, fungsi max, dan juga fungsi min. Untuk bagian keterampilannya, setelah kalian melihat video, kalian dapat membuat formula ya, formula tentang formula average, max, dan juga min. Lalu kalian mudah-mudahan bisa mengembangkannya dengan cara kalian merubah huruf, pakai warna, rubah jenis huruf, dan lain-lain sebagainya. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi ya. Oke, ini bisa kelihatan? Bisa Pak Yes, Guru. ya. Bisa, Pak Guru. Oke, Bisa. tunggu ya. Pak Guru singkirkan dulu ini partisipan. Oke, jadi materi hari ini seperti Pak Guru bilang tadi, bahwa kita akan mempelajari tentang rumus statistik yang di dalamnya ada 3 formula ya. Yang pertama itu average, max, dan juga min. Ini kompetensi dasar tadi Pak Guru sudah sampaikan. Ini pertemuan 1 ya. Jadi untuk materi kali ini kita dibagi dalam 2 pertemuan. Hari ini pertemuan pertama yang berfokus pada rumus statistik, yakni adalah average, max, dan juga min. Dalam rumus statistik itu ada beberapa topik utama. Yang pertama itu definisi, jenis rumus statistik, fungsi average, formula average, fungsi max, formula max, fungsi min, dan juga formula min. Definisi rumus statistik adalah sebuah fungsi yang berguna untuk mendapatkan gambaran statistik, data seperti nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan juga nilai terendah. Jenisnya ada 3 seperti Pak Guru bilang tadi. Ada average, max, dan juga min. Nah, kita lihat apa ini fungsi average, max, dan juga min. Fungsinya adalah kalau average itu menghitung nilai rata-rata dalam suatu range. Ingat ya, menghitung rata-rata dalam suatu range. Formulanya seperti ini, average number 1, number 2, dan seterusnya. Kalau contoh penulisannya kira-kira seperti ini. Nah, format ini nanti juga akan kalian buat sebentar ya, sebentar. Jadi, untuk mencari nilai rata-rata dari mulai E6, E7, E8, E9, dan E10, kita menggunakan formula average yang formulanya seperti ini. Jadi, average dalam kurung E6, titik koma, E7, titik koma, E8, titik koma, E9, titik koma, E10. Dan untuk fungsi max, itu untuk menghitung nilai tertinggi. Ingat ya, menghitung nilai tertinggi. Berbanding terbalik dengan fungsi min. Kalau min itu menghitung nilai terendah. Jadi hari ini kita akan mempelajari mencari nilai rata-rata menggunakan average. Yang kedua mencari nilai tertinggi menggunakan max. Dan yang ketiga mencari nilai terendah menggunakan min. Nah, contoh penulisan formula. Tunggu sebentar. Ini contoh penulisan formula min ya. Tapi Pak Guru akan tampilkan ya max dulu. Ini. Max sama juga seperti average tadi, hanya diganti saja formulanya dari mulai yang tadi pakai average, yang ini pakai max. Jadi sama dengan max dalam kurung E6 dan seterusnya. Kalau untuk penulisan rumus min, E6 sama dengan min dalam kurung E6 dan seterusnya. Nah, kalian juga bisa melihat videonya Pak Guru sudah bagikan dalam Google Classroom. Kalau sulit kalian mengakses untuk Google Classroom-nya, nanti video ini akan Pak Guru bagikan melalui grup WA. Ini bisa diputar sih, tapi kayaknya untuk kalian tidak akan kedengaran suaranya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, nanti silakan buka mic, lalu kalian langsung bertanya. Ayo silakan. Pak Guru, bagaimana kalau orang bikin link video supaya orang lebih mudah belajar? Maksudnya Pak Guru kasih link video begitu. Jadi untuk link videonya nanti Pak Guru akan berikan ya. Pak Guru sudah berikan sebenarnya di Google Classroom kalau kalian sudah cek.
Nanti juga kalau sulit untuk mengaksesnya, kalian bisa nanti Pak Guru akan bagikan di WA. Ada lagi pertanyaan lain? Pak Guru, rumus statistik ini bisa digunakan untuk apa? Oke, baik sekali pertanyaannya. Ada siswa yang mau menanggapi? Ada Pak Guru. Oke, silakan. Kalau menurut kita bisa digunakan untuk menghitung data yang mencari nilai rata-rata serta nilai ulangan kita. Iya, benar sekali. Ada lagi yang bisa menanggapi? Selain menghitung nilai rata, kita juga dapat menghitung nilai tertinggi atau nilai terendah dalam nilai ulangan kita. Oke, jadi benar sekali. Statistik ini seperti yang penjelasan yang Pak Guru tadi, kita dapat menghitung nilai tertinggi, dapat menghitung nilai rata-rata, menghitung nilai tertinggi, dan juga menghitung nilai terendah. Itu biasa digunakan untuk ulangan kalian, juga bisa digunakan mencari nilai rata-rata kalian, mencari siapa yang paling tertinggi, dan juga mencari siapa yang paling terendah. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu lagi pertanyaan. Pak Guru, apa perbedaan antara average, max, dan min? Perbedaan antara average, max, dan juga min. Sebenarnya ini akan dibahas pada saat proses diskusi. Jadi Pak Guru belum bisa jawab sini karena Pak Guru akan kasih tugas diskusi untuk kalian ya. Pak Guru akan kasih tugas diskusi berkaitan dengan itu. Kalau Pak Guru semua jawab di sini, berarti dia jawaban semua ada. Kalian tinggal mengcopy apa yang Pak Guru bilang, ya. Sebentar diskusi tidak lagi menjadi menyenangkan. Oke, jadi sekarang Pak Guru akan bagikan kelompok dulu. Oke, jadi sekarang Pak Guru akan bagikan kelompok. Jadi Pak Guru lihat saja sesuai dengan abjad. Ini berapa? 8. Iya, jadi 18 orang itu satu kelompok 6 orang. Dinda Jafar. Jadi ini kelompok 1. Lalu kelompok 2-nya Vika, Karina, ini Reva, Rizka. Baru kelompok ketiga itu Regina, Sri Vidya. Ini kelompok 3. Pak Guru akan bagikan dulu di WA ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan yang terakhir adalah kelompok 3. Nah, jadi tadi Pak Guru sudah bagikan kelompok, Pak Guru juga sudah posting nama-nama kelompok di grup WA. Nanti setelah keluar Zoom meeting ini, kalian akan melakukan diskusi ya. Tapi sebelum diskusi, ingat ya, sebelum diskusi itu kalian wajib melihat materi yang ada di Google Classroom yang seperti ini. Pak Guru share dulu. Jadi Pak Guru sudah posting semalam itu, Pak Guru sudah ada artikelnya. Nanti ini dibaca. Lalu ada juga medianya, bahan pembelajarannya juga ada, modulnya juga ada di situ. Pak Guru sudah berikan. Lalu ada video. Ada video. Video ini berfokus pada penggunaan formula ya untuk video ini. Nanti silakan diakses saja untuk penggunaan untuk materinya di Google Classroom. Oke, jadi kalian semuanya nanti bisa ke grup WA ya untuk berdiskusi.
Oke, peserta didik sekalian, selamat datang kembali di Zoom meeting untuk kegiatan penutup. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan diskusi dari 2 topik yang tadi, lalu juga sudah ada yang melaksanakan latihan ya, latihan untuk materi average, max dan juga min. Tadi Pak Guru juga sudah pantau, sudah bagus. Tinggal beberapa yang harus diperbaiki, lalu juga sudah memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah kalian diskusikan tadi. Nah, untuk kegiatan penutup ini kita mulai dulu dengan melakukan refleksi ya. Nah, silakan untuk peserta didik sekalian langsung buka mic, langsung merefleksi materi hari ini. Silakan. Pak Guru Karina, Oh ya, silakan Karina. hari ini saya mempelajari materi tentang rumus statistik yang terbagi atas 3 formula, yakni average, mix, dan min. Sudah Pak Guru. Ya, jadi mungkin bahasa Inggris Karina itu belum baik, tapi tidak masalah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan. Sudah mau berani untuk melakukan refleksi. Jadi average, max, dan juga min. Oke, ada lagi yang mau memberikan refleksi? Gina, Pak Guru. Oh iya, silakan Gina. Gina menambahkan juga hari ini ada membuat formula average, max, dan min pada aplikasi Google Spreadsheet di HP kan. Oke, jadi memang tadi juga memang ada praktek yang dilakukan oleh para siswa, para peserta didik untuk membuat formula ya, average, max, dan juga min di handphone seperti biasa. Ada lagi yang ingin memberikan refleksi? Srividya, Pak Guru. Oke, silakan Srividya. Sesuai dengan diskusi tadi, kami membandingkan antara fungsi average, max, dan min. Oke, jadi sudah 3 siswa ya yang memberikan refleksi. Tepuk tangan dulu untuk semuanya, untuk yang telah berpartisipasi dalam hari ini, dari mulai diskusi, yang melakukan latihan, kesimpulan tadi dan juga refleksi, sangat baik. Benar sekali apa yang dikatakan tadi para siswa yang telah melakukan refleksi, bahwa hari ini itu kita mempelajari rumus statistik. Ingat ya, kita mempelajari rumus statistik dengan 3 formula. Yang pertama average, max, dan juga min, yang memiliki fungsi masing-masing. Average itu mencari nilai rata-rata, max itu mencari nilai tertinggi, dan juga min itu mencari nilai terendah. Nah, jadi itu sudah kita diskusikan tadi, sudah selesai juga. Dari semuanya kan ada format yang telah Pak Guru berikan melalui video tadi, itu sudah baik, sudah dilaksanakan, formulanya juga sudah baik dibuat. Nah, untuk average, max, dan juga min ini formulanya kita bisa juga gunakan di lain ya, bukan hanya di format penjualan yang tadi, tapi kita juga bisa membuat rumus formula ini di format-format yang lain sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalian ingin mencari nilai rata-rata di nilai aplikasi pengolah angka misalnya, atau biasanya kalau orang tua kalian mempunyai kios, jadi kalian bisa tulis pendapatan hari ini berapa, hari berikutnya berapa, hari ketiganya berapa, 1 bulan misalnya kalian kumpul pendapatannya. Nah, kalian bisa menghitung untuk rata-ratanya, kira-kira dalam 1 bulan rata-rata pendapatan itu berapa. Lihat juga yang nilai tertinggi menggunakan rumus max. Di hari apa yang nilai tertinggi? Lalu juga bisa menggunakan rumus min untuk mencari nilai terendah atau pendapatan terendah. Misalnya seperti itu. Jadi materi kita untuk hari ini sudah selesai. Untuk minggu depan, jadi kita masih juga seputaran dengan rumus statistik, tapi dengan rumus statistik lanjutan. Ingat ya, rumus statistik lanjutan. Kita juga masih menggunakan average, masih juga menggunakan max, masih juga menggunakan min sesuai dengan data yang diolah dengan tepat. Nanti ada format-format baru untuk minggu depan,
Lalu kalian lihat apakah format ini bisa menggunakan rumus average atau rumus max atau rumus min, atau ada juga rumus-rumus baru yang minggu depan akan Pak Guru berikan. Nah, untuk hari ini juga Pak Guru akan melaksanakan evaluasi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Evaluasi untuk akhir pertemuan itu Pak Guru laksanakan melalui Google Form lagi. Nanti Pak Guru akan berikan, baru kalian kerjakan selama 15 menit. Tapi pengerjaannya bukan pada saat kegiatan penutupan sekarang. Tapi setelah selesai Pak Guru menutup kegiatan ini, Zoom meeting ini, lalu kalian mengerjakannya selama 15 menit. Oke, bisa dipahami ini? Bisa. Bisa, Sir. Oke, jadi sekali lagi berikan dulu aplaus untuk semuanya yang telah berpartisipasi pada hari ini, yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semoga semua ilmunya hari ini bisa bermanfaat. Dan sebelum menutup kegiatan ini, kita tutup dengan itu ya, doa penutup. Ayo silakan Regina saja. Regina silakan pimpin doa penutup. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Regina. Jadi pertemuan kita telah berakhir. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Siang. Siang.